Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Nahdlatul Ulama Kalimantan Timur, Fakultas Ilmu Sosial dan Kependidikan, Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini. Yang kami hormati Ibu Kartika Fajriani MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dan teman-teman program pendidikan anak usia dini. Baiklah, dengan ini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Tujuan dan Fungsi Perencanaan Pembelajaran Anak Usia Dini. Perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan berasal dari kata rencana, yang artinya pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Kata yang kedua adalah pembelajaran untuk ungkapan yang lebih dikenal sebelumnya dengan pengajaran, upaya untuk membelajarkan siswa, yang menurut Muhaimin untuk membangkitkan prakarsa belajar seseorang. Di samping itu, kata pembelajaran memiliki makna yang lebih dalam untuk mengungkapkan hakikat desain pembelajaran. Tujuan perencanaan pembelajaran. Secara ideal, tujuan perencanaan pembelajaran adalah menguasai sepenuhnya bahan dan materi ajar, metode dan penggunaan alat, dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan kurikulum atas dasar bahasan yang mengelola alokasi waktu yang tersedia dan membelajarkan siswa sesuai dengan diprogramkan. Berdasarkan pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa tujuan perencanaan itu memungkinkan guru memilih metode mana yang sesuai sehingga proses pembelajaran itu mengarah dan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Terdapat 8 fungsi perencanaan, yaitu 1 fungsi kreatif, 2 inovatif, 3 selektif, 4 komunikatif, 5 prediktif, 6 akurasi, 7 pencapaian tujuan, 8 kontrol. Penjabaran mengenai 8 fungsi perencanaan pembelajaran. Fungsi kreatif. Pembelajaran dengan menggunakan perencanaan yang matang akan dapat memberikan umpan balik yang dapat menggambarkan berbagai kelemahan yang ada sehingga akan dapat meningkatkan dan memperbaiki program. Fungsi inovatif. Suatu inovatif pasti akan muncul jika direncanakan karena adanya kelemahan dan kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Fungsi selektif. Melalui proses perencanaan akan dapat diseleksi strategi mana yang dianggap lebih efektif dan efisien untuk dikembangkan. Fungsi komunikatif, suatu perencanaan yang memadai harus dapat menjelaskan kepada setiap orang yang terlibat, baik itu guru, siswa, kepala sekolah, bahkan pihak eksternal seperti orang tua dan masyarakat. Fungsi prediktif, perencanaan yang disusun secara benar dan akurat dapat menggambarkan apa yang akan terjadi setelah dilakukan suatu tindakan sesuai dengan program yang telah disusun. Fungsi akurasi, melalui proses perencanaan yang matang, guru dapat mengukur setiap waktu yang diperlukan untuk menyampaikan bahan pelajaran tertentu, dapat menghitung jam pelajaran efektif. Fungsi pencapaian, mengajarkan bukanlah sekedar menyampaikan materi, tetapi juga membentuk manusia yang utuh yang tidak hanya berkembang dalam aspek intelektual saja, tetapi juga dalam sikap keterampilan. Fungsi kontrol, mengontrol keberhasilan siswa dalam mencapai tujuan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu proses pembelajaran. Terakhir, kesimpulan,
Perencanaan pembelajaran terdiri dari dua kata, yaitu perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka secara hakiki tujuan yang paling mendasar dari sebuah perencanaan adalah sebagai pedoman atau petunjuk bagi guru serta mengarahkan dan membimbing kegiatan guru dan siswa dalam proses pembelajaran.